2136 Tiga pembangkit tenaga yang melewati kesengsaraan surgawi. Jika Duan Lingtian masih berada di luar air mata tata ruang, Penatua Huo akan langsung memperingatkannya bahwa kedua orang ini adalah pembangkit tenaga yang sangat kuat di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci atau lebih tinggi. Meng Hao, aku tidak menyangka kamu mendengar tentang ini juga. Orang yang berbicara adalah seorang wanita tua dengan penampilan biasa dan rambut putih. Dia mengenakan jubah abu-abu. Jika dia berdiri di jalanan, orang akan mengira dia adalah wanita tua yang sederhana. Selain itu, dia memegang tongkat dengan kepala ular. Ukiran kepala ular itu sangat hidup bahkan terlihat seperti ular asli dari kejauhan. Matanya bersinar terang saat dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengan orang lain yang datang pada saat yang sama dengannya. Orang lain adalah seorang pria muda mengenakan jubah biru. Dia tampak genleman dan cukup adil. Dia tampak seperti seorang sarjana berwajah pucat. Dia memancarkan aura dingin yang membuatnya tidak bisa didekati. Seolah-olah itu adalah peringatan bagi orang lain untuk menjauh darinya. Dia mungkin terlihat muda, tetapi dia sudah berusia lebih dari beberapa ratus tahun. Namun, dia masih bisa dianggap cukup muda di provinsi atas. Ambil wanita tua itu, misalnya, dia tidak sekuat dia, tetapi dia berusia hampir 1000 tahun. Dia cukup tua untuk menjadi nenek dari kakek buyutnya. Berdasarkan kata-kata wanita tua itu, nama pemuda itu jelas adalah Meng Hao. Jika Duan Lingtian ada di sini, hanya berdasarkan nama Meng Hao dan basis kultivasinya, dia akan dapat mengetahui latar belakang pria ini. Meng Hao dikenal sebagai cendekiawan berwajah tegar. Selain itu, ia berada di peringkat ke-21 di peringkat tertinggi Sein. Saat ini, dia adalah salah satu pelanggan yang tinggal di Sin City. Peringkat orang suci tertinggi adalah daftar orang-orang terkuat di tanah suci Dao Marsial. Untuk menjadi peringkat 21 di peringkat tertinggi Sein, jelas bahwa Meng Hao sangat kuat. Jika Nyonya Ular pernah mendengarnya, apakah sangat mengejutkan bahwa aku juga mendengarnya? Meng Hao berkata dengan cepat ketika dia mendengar kata-kata wanita tua itu. Dia tidak menghormati meskipun wanita tua itu lebih tua darinya. Nyonya Ular juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang terkenal di provinsi atas tanah suci Dao Marsial. Mirip dengan Meng Hao, dia adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage yang tinggal di Sin City. Dia juga pelindung kota dosa. Namun, dia sedikit lebih lemah dari Meng Hao dalam hal kekuatan meskipun dia 2 kali lebih tua dari Meng Hao. Ini bisa dilihat dari peringkatnya di tempat ke-23 di peringkat orang suci tertinggi. Secara alami, dia masih sangat kuat dibandingkan dengan yang lain bahkan jika dia sedikit lebih lemah dari Meng Hao. Sebagai seseorang yang berada di peringkat ke-23 di Supreme Sein Ranking, bagaimana mungkin dia tidak menakutkan? So, setelah Meng Hao selesai berbicara, dia tidak menunggu Nyonya Ular menjawab dan dia segera memasuki air mata tata ruang. Secara alami, Nyonya Ular tidak menerimanya dengan baik ketika dihadapkan dengan perilaku kasar Meng Hao. Dia mengejek saat melihat Meng Hao memasuki air mata tata ruang. Segera setelah itu, dia juga memasuki air mata spasial. Tidak lama setelah keduanya memasuki spatial tier, 4 orang lainnya tiba. Selain itu, kecepatan mereka tidak lebih lambat dari Meng Hao dan Madame Snake. Ini adalah pembangkit tenaga listrik lainnya di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage atau lebih tinggi di Sin City. Namun, pembangkit tenaga listrik ini tiba pada waktu yang berbeda sehingga tidak ada masalah. Saat orang-orang dari Sin City melakukan perjalanan ke tempat di mana spatial tier berada dengan harapan menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Di Sin City, banyak informan dari pasukan utama meninggalkan Sin City untuk kembali ke pasukan masing-masing untuk melaporkan tentang spatial tier dan gudang harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Kubah harta karun yang diduga ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Selain itu adalah gudang harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi yang telah melewati kesengsaraan surgawi. Kekuatan kuat di sekitar kota dosa, termasuk sekte Kesetra Hitam, terkejut ketika mereka mendengar berita ini. Mereka tidak membuang waktu dan mengirim banyak pembangkit tenaga listrik ke utara kota Sin. Sementara pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan memasuki air mata tata ruang, Duan Lingtian menjalani segala macam tes di alam semu.
Tes menjadi semakin sulit saat dia maju lebih jauh. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi jika saya gagal dalam salah satu tes. Duan Lingtian ingin tahu tentang ini. Di pintu masuk ke dunia semu tempat Duan Lingtian berada, banyak orang mulai muncul. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menyadari bahwa orang-orang ini dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok mengenakan seragam yang berbeda. Bukankah orang-orang ini dari Aliansi 7 Pembunuh, Aliansi 1000 Tahun, dan Aliansi Abadi? Kemunculan tiba-tiba orang-orang ini mengejutkan pembangkit tenaga listrik dari pasukan utama di dekat kota Sin. Mereka mengenali orang-orang ini melalui seragam mereka. Sial, aku tidak bisa masuk lagi. Tak lama setelah itu, salah satu pria dari Seven Kill Alliance yang mencoba masuk kembali ke Spatial Tier menemukan bahwa dia tidak bisa lagi masuk. Ada kekuatan penolak yang mendorongnya menjauh setiap kali dia mencoba masuk. Pada saat ini, seorang tetua dari Sekte Kesetra Hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Jika itu benar-benar gudang harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi yang telah melewati kesengsaraan surgawi, maka dia pasti telah menempatkan aturan ketat di tempat itu. Pembangkit tenaga listrik seperti itu biasanya senang meninggalkan ujian di brankas harta karun mereka. Mereka yang tersingkir akan langsung diangkut keluar dan tidak akan bisa masuk lagi. Jelas bahwa tetua dari Sekte Kesetra Hitam ini sangat berpengetahuan. Sebagai penatua dari Sekte Kesetra Hitam, salah satu dari 3 sekte besar di Tanah Suci Bela Diri Dao, wajar saja mereka tahu lebih banyak daripada rata-rata pembudidaya tanpa sekte. Setelah mendengar kata-kata tetua dari Sekte Kesetra Hitam, orang-orang dari Aliansi 7 Pembunuh, Aliansi 1000 Tahun, dan Aliansi Abadi yang tersingkir saling menatap dengan senyum pahit di wajah mereka. Segera setelah itu, banyak pejabat tinggi dari berbagai kekuatan di luar kota dosa, termasuk Sekte Kesetra Hitam, bertanya kepada orang-orang dari 3 aliansi terkuat di kota dosa, ujian macam apa yang Anda temui di dalam. Secara alami, orang-orang dari 3 aliansi terkuat di Sin City tidak mau menjawab orang-orang ini. Sebagai pembudidaya tanpa sekte, mereka membenci pejabat tinggi dari kekuatan besar seperti Sekte Kesetra Hitam. Mereka tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi mereka juga tidak pergi. Mereka hanya berdiri di samping dan menunggu pembudidaya tanpa sekte lain atau orang-orang dari aliansi lain untuk keluar. Mereka diperintahkan untuk melakukannya oleh pemimpinnya masing-masing. Bahkan jika mereka tersingkir, mereka tidak boleh pergi. Jika tidak, jika orang-orang dari aliansi mereka berhasil mendapatkan beberapa harta karun itu mungkin menjadi target aliansi lainnya. Pada saat itu, mereka akan membutuhkan bantuan. Orang-orang dari kekuatan besar, termasuk Sekte Kesetra Hitam, tidak terkejut dengan keengganan orang-orang ini untuk berbicara. Mereka hanya mencoba keberuntungan mereka. Faktanya, jika orang-orang dari Seven Kill Alliance, Thousand Years Alliance, dan Eternal Alliance menjawab mereka, mereka akan terkejut. Bang! Di dalam Spatial Tier, di alam semu yang dibuka oleh pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage yang telah melewati kesengsaraan surgawi. Duan Lingtian mengangkat tangannya dan meninju raksasa yang memancarkan iblis ki. Raksasa itu langsung hancur seolah-olah tidak pernah ada sama sekali. Ini semakin sulit, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri dengan sungguh-sungguh saat dia lulus ujian lain. Coba saya lihat, Elder Huo tiba-tiba berkata, saya menemukan 3 aura kekuatan yang berbeda di alam semu ini, ketiga jenis kekuatan ini adalah sumber yang menciptakan alam semu ini. 3 aura kekuatan yang berbeda. Apa artinya? Duan Lingtian bingung. Kebingungan di matanya sangat jelas. Jika saya tidak salah, dunia semu ini tidak diciptakan oleh satu pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein yang telah melewati kesengsaraan surgawi. Ini adalah produk dari 3 pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage yang telah melewati kesengsaraan surgawi. Penatua Huo terdengar yakin ketika dia berbicara. Apa? Duan Lingtian tercengang ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huo. Alam semu ini tidak diciptakan oleh satu, tetapi 3 pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari tahap surgawi yang telah melewati kesengsaraan surgawi. Apa artinya ini? Duan Lingtian mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Namun, suaranya masih sedikit bergetar karena kegembiraan ketika dia berkata, Penatua Huo, ye maksudmu, te alam semu ini. Tepat sekali, Penatua Huo sepertinya tahu apa yang dipikirkan Duan Lingtian. Dia menyela dia dan berkata,
di dalam dunia semu ini, harus ada hal-hal yang ditinggalkan oleh 3 pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein yang telah melewati kesengsaraan surgawi. 2137 pintu masuk ditutup. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap saat mendengar kata-kata Penatua Huo. Dia sudah bersemangat ketika dia menemukan mungkin ada gudang harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi yang telah melewati kesengsaraan surgawi. Dia bahkan lebih bersemangat sekarang karena dia mengetahui bahwa alam semu diciptakan bersama oleh 3 pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi yang telah melewati kesengsaraan surgawi. Alam semu yang diciptakan bersama oleh 3 pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci yang telah melewati kesengsaraan surgawi pasti mengandung harta yang luar biasa. Duan Lingtian berpikir dalam hati saat napasnya semakin cepat. Butuh beberapa saat baginya untuk tenang. Dia sangat bersemangat, karena mereka menciptakan dunia semu ini bersama-sama sebelum mereka naik, mereka pasti memiliki hubungan yang dekat. Mereka pasti telah meninggalkan semua harta benda mereka di sini di alam duniawi karena mereka tidak bisa membawanya ke alam Devata. Hal-hal ini mungkin tidak bernilai banyak di alam Devata, tetapi seharusnya sangat berharga di alam duniawi. Duan Lingtian yang baru saja tenang menjadi bersemangat lagi ketika dia memikirkan hal ini. Saat Duan Lingtian menghadapi ujian yang akan datang, dia masih bersemangat. Bahkan, ada beberapa kali di mana dia terganggu. Untungnya, dia tidak menemukan tes yang terlalu sulit untuk ditangani. Sekarang semakin sulit, ujian akhir akan sangat berat. Aku ingin tahu kapan itu berakhir. Duan Lingtian berpikir dalam hati setelah melewati ujian yang cukup sulit. Dia mulai fokus pada ujian. Dia tidak berani terganggu. Pada saat ini, Duan Lingtian telah melewati cukup banyak ujian. Tes mulai muncul tidak lama setelah dia memasuki dunia semu. Dia tidak bisa mundur sehingga dia hanya bisa maju. Tesnya sederhana pada awalnya tetapi semakin sulit dan semakin sulit. Bahkan Duan Lingtian merasa ujian saat ini sulit. Namun, dia tidak melepaskan kekuatan penuhnya dan juga tidak menggunakan semua tekniknya yang kuat. Ayo lanjutkan. Tanah tampak bergetar saat tes berikutnya muncul. 10 binatang raksasa muncul dari udara tipis di depan Duan Lingtian, menekannya. Ekspresi Duan Lingtian berubah serius ketika dia melihat ini. Dia mulai berkonsentrasi dengan sungguh-sungguh. Hanya perlu satu kesalahan baginya untuk dihilangkan. Penatua Huo telah memberitahunya bahwa jika dia gagal dalam salah satu tes di alam semu, dia akan langsung disingkirkan dan dipindahkan. Begitu dia diangkut keluar, tidak mungkin baginya untuk memasuki dunia semu lagi. Pada saat itu, dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh 3 pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 Sein Celestial Stage yang telah melewati kesengsaraan surgawi. Duan Lingtian merasa tertekan hanya dengan memikirkannya. Karena itu, dia tidak berani kehilangan fokus dan menjadi serius. Saat 10 binatang raksasa menyerang Duan Lingtian, ruang di sekitarnya mulai berubah menjadi tidak stabil. Suara angin menderu-deru menggelegar. Penghalang penyu hitam. Duan Lingtian langsung melemparkan kemampuan surgawi defensifnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kemampuan surgawi sejak dia memasuki dunia semu. Ini adalah kemampuan surgawi defensif terkuat di sekte pemujaan api. Begitu Duan Lingtian melemparkan penghalang penyu hitam, siluet raksasa penyu hitam yang tampak seperti binatang buas dari zaman kuno langsung menyelimuti Duan Lingtian, melindunginya. Untuk sampai ke dia, seseorang harus melewati penghalang. 10 binatang melolong, menggeram, dan meraung saat mereka menerkam Duan Lingtian. Energi yang menakutkan melonjak dari mereka, membuat tanah bergetar saat angin bertiup kencang. Kekuatan dari angin begitu kuat sehingga rasanya seolah-olah langit akan runtuh. 10 binatang raksasa menyerang bersama-sama, kekuatan mereka begitu kuat sehingga matahari dan bulan tampak redup. Pasukan gabungan mereka menyapu Duan Lingtian dan mendarat di penghalang yang melindungi Duan Lingtian. Ledakan, 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 ledakan. Seketika, ledakan gemuruh bergema di udara. Penghalang mulai bergetar hebat seperti perahu layar yang diombang-ambingkan oleh ombak yang ganas. Setelah beberapa saat, terlihat bahwa penghalang itu berada di ambang kehancuran. Namun, 10 binatang raksasa tampaknya telah kehabisan kekuatan mereka juga ketika mereka bersama-sama melepaskan serangan mereka. Itu bertahan, Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri ketika matanya menyala,
tidak heran itu diakui sebagai kemampuan surgawi defensif terkuat di Sekte Pemujaan Api. Kekuatan pelindungnya sangat kuat meskipun aku baru menguasainya di tingkat dasar. Pada saat yang sama, penghalang penyu hitam menghilang tanpa jejak hanya dengan satu pemikiran dari Duan Lingtian. Kemudian, Duan Lingtian mengangkat lengannya dan pedang suci 1000 prasasti muncul di tangannya. Setelah itu, dia membiarkan pedang 1000 prasasti Sein pergi dan itu terbang sendiri dan mulai menebas 10 binatang raksasa. Ini adalah teknik dari tahap ketiga Sovereign Heart Sword. Tahap ketiga dari Sovereign Heart Sword juga dikenal sebagai Sword Warding Heart. Pedang akan pergi kemana hati menginginkannya. Teknik pedang yang aku kuasai ini jelas merupakan teknik pedang terkuat di tanah suci Dao Martial. Duan Lingtian sangat yakin tentang ini. Siu, suara teriakan pedang yang berumur pendek terdengar di udara dan sinar pedang muncul hanya dalam sekejap mata. Binatang-binatang raksasa itu jatuh ke tanah di belakang pedang. Sama seperti itu, Duan Lingtian berhasil melewati ujian lain. Ini akan tutup, kata Elder Huo tiba-tiba. Duan Lingtian bertanya dengan bingung, menutup. Apa yang ditutup? Pintu masuk ke dunia semu ini ditutup, jawab Penatua Huo. Pintu masuknya ditutup. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia mendengar ini. Kalau begitu, ini berarti tidak ada yang bisa memasuki dunia semu lagi. Itu benar, jawab Penatua Huo. Duan Lingtian, tentu saja, senang ketika dia mendengar ini. Lagi pula, begitu pintu masuk ditutup, tidak ada yang bisa masuk lagi. Ini berarti dia akan memiliki lebih sedikit pesaing. Dia memiliki segalanya untuk mendapatkan dan tidak ada ruginya dari penutupan pintu masuk. Saya telah memasuki dunia semu ini cukup lama sekarang, tetapi pintu masuknya baru saja ditutup sekarang. Saya khawatir pasukan di dekat kota dosa seperti Sekte Kesetra Hitam telah mendapat kabar tentang ini, dan mereka mungkin telah mengirim orang-orangnya. Duan Lingtian mengerutkan alisnya ketika dia memikirkan hal ini. Tiba-tiba, suara angin menderu terdengar. Duan Lingtian tahu dia akan menghadapi ujian berikutnya. Sementara itu, di luar dunia semu, mereka yang tersingkir menyaksikan air mata spasial mulai menutup. Orang-orang yang menjaga pintu masuk melebarkan mata mereka karena terkejut ketika mereka melihat ini. Pintu masuknya ditutup. Setelah beberapa saat, lebih banyak orang dari pasukan di luar kota dosa juga tiba. Mereka semua sangat frustrasi ketika mereka menyadari bahwa mereka hanya selangkah terlambat. Sial, aku sangat dekat, hanya beberapa lusin napas. Mengapa saya sangat tidak beruntung sehingga saya melewatkan memasuki gudang harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi yang telah melewati kesengsaraan surgawi. Ini kejadian yang sangat langka. Setelah beberapa saat, lebih banyak orang datang. Ketika mereka mengetahui bahwa pintu masuk ke gudang harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci yang telah melewati kesengsaraan surgawi ditutup, mereka semua menyesal tidak datang lebih awal. Embusan angin tiba-tiba muncul dan dua pemuda muncul di depan mata semua orang. Pemimpin muda, pemimpin muda. Ketika dua pemuda itu muncul, dua kelompok orang yang berdiri di luar langsung menyapa mereka dengan hormat. Salah satu dari dua pemuda itu berpakaian rapi. Dia kurus, lemah, dan pucat. Dia tampak seperti anak kaya yang tidak berguna. Para pemuda lainnya memegang kipas berbulu dan mengenakan kerudung sutra di kepalanya. Dia berpakaian seperti seorang sarjana, tetapi dia tampak dalam keadaan yang sedikit menyedihkan. Dia telah kehilangan sikap lembutnya yang biasa. Kedua pemuda ini tidak lain adalah pemimpin muda dari Aliansi 7 Pembunuh dan Aliansi 1000 Tahun, All King dan Dong Guozi. Keduanya tersingkir pada saat yang sama. 2138 ruang yang tak terelakkan. Itu pemimpin muda dari Aliansi 7 Pembunuh dan Aliansi 1000 Tahun, All King dan Dong Guozi. Mereka juga dieliminasi. Penampilan All King dan Dong Guozi tidak diragukan lagi menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang yang telah dieliminasi sebelumnya telah mengenali mereka juga. Ketika All King dan Dong Guozi merasakan tatapan mereka, ekspresi mereka langsung menjadi gelap. Mereka begitu dekat untuk lulus ujian, tetapi mereka masih gagal pada saat yang genting. Mereka merasa sangat kesal dan tidak puas. Secara alami, jika mereka tahu bahwa ujian tampaknya tidak ada habisnya dan hanya akan semakin sulit, mereka tidak akan merasa seperti ini. Setelah All King menahan napas, dia melihat ke arah Dong Guozi dengan senyum mengejek dan berkata, "Dong Guozi, kamu tersingkir pada saat yang sama denganku."
Sepertinya pemimpin muda dari aliansi 1000 tahun tidak begitu kuat. Bukankah kamu selalu memanggilku anak kaya yang tidak berguna? Sepertinya pemimpin muda dari aliansi 1000 tahun tidak lebih kuat dari anak kaya yang tidak berguna. King tidak lupa bahwa Dong Guozi telah mencoba mendorong pria berjubah hitam itu untuk membunuhnya lebih awal. Karena dia sekarang diberi kesempatan untuk mengejek Dong Guozi, dia, tentu saja, tidak akan membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. King, ketika Dong Guozi mendengar kata-kata King, dia langsung marah tetapi tidak ada yang bisa dia katakan sebagai balasannya. Dia bukan satu-satunya yang memandang rendah King. Banyak pembudidaya sekte di Sin City berpikir bahwa King lebih lemah darinya. Ketika Dong Guozi merasakan tatapan padanya, dia merasa sangat malu sehingga dia merasa ingin menggali lubang di tanah untuk bersembunyi. Ketika King melihat ini, dia tersenyum lebar. Tiba-tiba, dia merasa layak untuk dihilangkan. Segera setelah itu, orang-orang mulai muncul satu demi satu. Semua ini adalah orang-orang yang telah dieliminasi. Pada awalnya, mereka yang tereliminasi berada di first form atau second form dari form Saint Celestial Stage. Secara bertahap, bahkan pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage dieliminasi. Penatua Yu, Penatua Xiao. Ketika dua sosok muncul, King dan Dong Guozi berteriak bersamaan. Mereka terkejut bahwa kedua orang ini tersingkir karena mereka adalah tetua dari aliansi 7 pembunuhan dan aliansi 1000 tahun. Secara alami, jika kedua orang ini hanyalah tetua biasa dari aliansi masing-masing, King dan Dong Guozi tidak akan kehilangan ketenangan mereka. Kedua tetua ini bukan hanya tetua biasa di aliansi masing-masing. Bukankah Penatua Yu Zong ini dari aliansi 7 pembunuhan? Itu Penatua Xiao Peng dari aliansi 1000 tahun. Yu Zong dan Xiao Peng bukan hanya pembangkit tenaga listrik biasa di bentuk ketiga Saint Celestial Stage, mereka berada di peringkat 200 teratas di peringkat tertinggi Saint. Mereka bahkan lebih kuat dari Penatua pertama Yu Chun Wu dari aliansi 100 hantu. Aku tidak menyangka bahkan seseorang sekuat mereka akan tersingkir. Dengan tingkat eliminasi yang begitu tinggi, saya khawatir hanya segelintir orang yang dapat tetap berada di gudang harta karun pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi yang telah melewati kesengsaraan surgawi. Aku juga berpikir begitu. Orang-orang di sekitar yang telah dieliminasi meratapi di antara mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang tersingkir. Semua orang ini memiliki satu kesamaan. Semua basis kultivasi mereka berada di bawah bentuk keempat dari tahap surgawi suci. Semua orang dari aliansi 7 pembunuh, aliansi 1000 tahun, dan aliansi abadi yang berada di bawah bentuk keempat tahap surgawi telah dieliminasi. Mereka yang berasal dari aliansi tirani perkasa dan aliansi 100 hantu yang basis budidayanya berada di bawah formulir keempat dari Saint Celestial Stage juga telah dieliminasi. Itu belum semuanya, bahkan para pembudidaya tanpa sekte dari aliansi lain dengan basis budidaya di bawah bentuk keempat dari tahap surgawi suci telah dieliminasi juga. Saat ini, satu-satunya orang di bawah bentuk keempat dari tahap surgawi suci yang masih berada di dalam adalah mereka yang berasal dari sekte Kesetra Hitam dan kekuatan lainnya. Mereka tidak akan bisa tinggal lama di sana. Satu-satunya alasan mereka belum tersingkir adalah karena mereka terlambat masuk. Saya setuju. Sementara orang-orang berdiskusi di antara mereka sendiri, orang-orang di bawah bentuk keempat dari tahap surgawi suci dari sekte Kesetra Hitam dan kekuatan lainnya juga dieliminasi satu demi satu. Lihat, saya pikir tidak ada lagi pembangkit tenaga listrik di bawah bentuk keempat dari tahap surgawi di dalam. Seperti yang diharapkan dari gudang harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci yang telah melewati kesengsaraan surgawi. Tingkat eliminasi sangat tinggi. Tampaknya Anda bisa melupakan tentang mendapatkan harta karun di dalam jika basis kultivasi Anda tidak berada di atas bentuk keempat dari tahap surgawi suci. Petik 2. Itu persyaratan yang sangat tinggi. Saat ini, sekitar 90% dari orang-orang di luar adalah orang-orang yang telah dieliminasi. Saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri, ekspresi kepahitan dan ketidakberdayaan bisa terlihat di wajah mereka. Secara alami, tidak ada dari mereka yang ingin dihilangkan, tetapi ada beberapa hal yang berada di luar kendali mereka. Tes di sana konyol, tidak hanya semakin sulit, tetapi tampaknya tidak ada habisnya juga. Petik 2, itu benar.
Saya cukup yakin beberapa tes di depan saya sebelum saya tersingkir bahkan mungkin sulit untuk pembangkit tenaga listrik di bentuk keempat dari tahap surgawi suci. Petik 2. Banyak pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage yang dieliminasi berkata dengan senyum pahit. Jika seseorang harus memilih mereka yang merasa paling tidak puas, itu adalah kelompok orang ini. Seiring berjalannya waktu, tidak ada pembangkit tenaga listrik di bentuk keempat dari tahap surgawi suci yang dihilangkan. Banyak orang sampai pada kesimpulan bahwa tes yang mereka gagalkan adalah salah satu tes terakhir. Siapa tahu, itu bahkan bisa menjadi ujian terakhir. Pemimpin aliansi Gagak Hitam tua, melihat dan bertanya-tanya. Dia menemukan musuh aliansi Gagak Hitam tidak terlihat. Itu seperti yang dia harapkan. Pria berjubah hitam itu sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk keempat dari tahap surgawi Saint atau lebih tinggi. Sebelumnya, Old Black Crow hanya menebak-nebak. Masih ada secercah harapan di hatinya. Ketika dia melihat bahwa pria berjubah hitam itu tidak terlihat dimanapun, harapan terakhir yang dia simpan di dalam hatinya segera menghilang. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua harus melepaskan kebencian kalian terhadap pria berjubah hitam. Mulai sekarang, anggota aliansi Gagak Hitam tidak boleh mengambil keuntungan dari yang lemah lagi. Ketika Gagak Hitam tua menyadari bahwa dia dan aliansi Gagak Hitam tidak dapat melakukan apapun pada pria berjubah hitam itu, dia dengan tegas memberi perintah kepada pejabat tinggi aliansi Gagak Hitam melalui transmisi suara. Para pejabat tinggi dari aliansi Gagak Hitam tidak keberatan dengan perintah ini. Bahkan orang terkuat di aliansi Gagak Hitam, pemimpin mereka, takut pada pria berjubah hitam itu. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Sementara itu, ada sesuatu yang tidak disadari oleh orang-orang di luar. Ada sekelompok orang yang sangat bosan di dalam alam semu yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi Saint yang telah melewati kesengsaraan surgawi. Duan Lingtian adalah salah satu dari orang-orang itu. Kapan aku bisa pergi? Saat ini, Duan Lingtian terjebak di tempat tertutup. Ruang itu tidak besar, itu mungkin paling banyak muat 2 orang dewasa. Duan Lingtian merasa sangat terbatas. Duan Lingtian mencoba keluar dari ruang tertutup ini. Namun, bahkan setelah dia mengeluarkan semua tekniknya tanpa keberatan, dia masih gagal meninggalkan ruang. Kekuatannya bahkan tidak mempengaruhi ruang. Dia terjebak di dalam dan tidak bisa melarikan diri. Penatua Huo, terbuat dari apa ruang ini? Mengapa seranganku tidak mempengaruhinya? Duan Lingtian meminta Penatua Huo untuk mempelajari lebih banyak tentang ruang tempat dia terperangkap. Ruang ini adalah bagian dari dunia semu, selama kamu masih berada di alam semu, kamu akan terjebak di sini. Tidak ada cara bagimu untuk pergi. Secara alami, akan mudah bagi Anda untuk pergi jika basis kultivasi Anda telah mencapai bentuk ke-9 dari tahap surgawi dan Anda telah melewati kesengsaraan surgawi. Ruang ini tidak akan bisa membatasimu kalau begitu. Petik 2. Berdasarkan kata-kata Penatua Huo, sepertinya bahkan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci yang belum melewati kesengsaraan surgawi tidak akan dapat melarikan diri dari ruang dan dunia semu ini. Perbedaan kekuatan antara pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage yang telah melewati kesengsaraan surgawi dan yang belum melewati kesengsaraan surgawi berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Mereka terpisah sejauh langit dan bumi. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Penatua Huo, dia sepenuhnya menolak gagasan untuk melarikan diri. Apa lelucon? Penatua Huo telah mengatakan bahkan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci yang tidak lulus kesengsaraan surgawi tidak dapat melarikan diri dari ruang ini. Bagaimana Duan Lingtian bisa melarikan diri? Ujian yang kuhadapi sebelum ini benar-benar berat. Jika Sun Sein originku tidak pulih setelah aku memasuki alam semu, aku mungkin tidak dapat lulus ujian bahkan jika aku menggunakan pedang surgawi Jasper. Duan Lingtian masih merasakan ketakutan yang tersisa ketika dia memikirkan ujian terakhir yang dia hadapi. Jika dia tidak menggunakan Jasper Celestial Sword, mustahil baginya untuk lulus ujian. Setelah Duan Lingtian lulus ujian itu, tiba-tiba terjadi pemadaman listrik. Ketika cahaya kembali, dia mendapati dirinya berada di ruang yang aneh ini. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa selain dia, ada juga orang lain yang terkurung di ruang aneh ini setelah lulus ujian sebelumnya. Orang-orang itu adalah pemimpin dari Aliansi 7 Pembunuh, Aliansi 1000 Tahun, dan Aliansi Abadi. Meng Hao dan Madame Snake yang berada di bentuk ke-7 dari Saint Celestial Stage juga terjebak di ruang ini.
Semua orang yang lulus semua tes sejauh ini terjebak. Tidak ada pengecualian. Seolah-olah mereka harus menunggu mereka yang masuk setelah mereka untuk menyelesaikan semua tes juga. Duan Lingtian tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika dia mendengar suara di telinganya. Selamat, Anda telah lulus ujian eliminasi. Suara itu terdengar halus dan sepertinya datang dari mana-mana dan tidak dari mana-mana pada saat yang bersamaan. 2139 tes kedua. Duan Lingtian mulai melihat sekeliling ketika dia mendengar suara itu, tetapi dia tidak melihat siapapun. Suara itu sepertinya datang entah dari mana. Siapa itu? Saya tahu Anda pasti sangat ingin tahu tentang identitas saya salah satu pencipta yang masih hidup dari dunia ini. Pemilik suara itu sepertinya bisa membaca pikiran Duan Lingtian. Kemudian, dia melanjutkan, saya kira Anda pasti sangat penasaran mengapa saya mengungkapkan bahwa saya adalah salah satu pencipta alam ini. Pada titik ini, dia berhenti berbicara. Faktanya, Duan Lingtian tidak terkejut sama sekali karena Penatua Huo telah memberitahunya bahwa dia berada di alam semu yang diciptakan oleh 3 pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi yang telah melewati kesengsaraan surgawi. Namun, ini tidak berarti yang lain tidak terkejut. Salah satu pencipta. Suara itu mengatakan bahwa dia adalah salah satu pencipta alam ini. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar suara yang sama dengan yang didengar Duan Lingtian. Terlepas dari status mereka, apakah mereka pembangkit tenaga listrik biasa di bentuk ke-4 tahap surgawi suci atau pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-7 tahap surgawi suci dari kota dosa atau Karmapa dari sekte Kesetra Hitam, mereka semua terkejut. Sebelumnya, mereka semua berada di bawah asumsi bahwa alam diciptakan oleh satu pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein yang telah melewati kesengsaraan surgawi. Namun, suara itu baru saja memberitahu mereka bahwa dia adalah salah satu pencipta dunia ini. Jelas ini bukan kebetulan karena suara itu ditransmisikan ke semua orang yang lulus tes eliminasi pada saat yang sama. Saat ini, satu-satunya orang yang tersisa di dunia semu adalah satu-satunya yang telah lulus tes eliminasi. Ketika saya mengatakan bahwa saya adalah salah satu pencipta alam ini, saya yakin Anda semua mengerti bahwa saya tidak sendirian menciptakan alam ini. Suara itu terus mentransmisi ke telinga semua orang. Hal pertama yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Zheng Dongji. Saya telah mencapai bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci, melewati kesengsaraan surgawi, dan sedang mempersiapkan kenaikan saya sebelum saya menciptakan dunia ini. Mereka yang mengetahuinya, termasuk Duan Lingtian, tetap tenang karena mereka sudah mengetahui hal ini. Di sisi lain, mereka yang tidak sadar terkejut. Mereka sangat terkejut karena mereka akhirnya menerima konfirmasi bahwa mereka memang berada di gudang harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi yang telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Pasti ada banyak harta karun di sini. Hanya orang bodoh yang akan berpikir bahwa harta karun di sini biasa saja. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya hanya salah satu pencipta alam ini. Alam ini diciptakan bersama oleh saya dan 2 teman saya. Mirip dengan saya, teman-teman saya juga berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci dan telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi sebelum kita menciptakan dunia ini. Suara itu terus berkata, kali ini, selain Duan Lingtian, yang lain terkejut dengan apa yang mereka dengar. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik di tahap surgawi bentuk ke-7 dari kota dosa dan Karmapa dari sekte Kesetra Hitam terkejut. Namun, mereka dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan mereka karena mereka semua adalah pembangkit tenaga elit di tanah suci Dao Marsial. Ketika mereka sadar kembali, mereka kagum. Kubah harta karun ini sebenarnya ditinggalkan oleh 3 pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein yang telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Bukankah ini berarti harta di sini milik 3 pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein yang telah melewati kesengsaraan surgawi? Mungkin saja mereka juga meninggalkan warisan mereka di sini. Memikirkan kemungkinan ini, bahkan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-7 dari Sein Celestial Stage bersemangat. Mereka semua bersemangat dan menantikan untuk mendapatkan harta karun di sini. Sebuah lemari besi harta karun yang ditinggalkan oleh 3 pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi yang telah melewati kesengsaraan surgawi, kami telah mendapatkan jackpot. Siapa yang akan tahu bahwa saya akan memiliki pertemuan kebetulan seperti itu? Seseorang tertawa, ini luar biasa.
Semua orang sangat bersemangat. Mereka baru tenang ketika suara itu mulai berbicara lagi. Kami bertiga telah meninggalkan harta yang kami peroleh sepanjang hidup kami di dunia ini. Selain itu, kami juga meninggalkan beberapa metode kultivasi kami. Secara alami, hanya yang terakhir berdiri yang bisa mendapatkan semua yang kita tinggalkan di sini. Setelah berhenti sejenak, suara itu terus berkata, namun, kalian semua memiliki peluang besar untuk berhasil ini karena kalian semua telah berhasil melewati tes eliminasi yang telah kami buat. Semua orang telah dieliminasi kecuali beberapa dari Anda. Namun, terlalu dini bagi Anda untuk merasa bahagia. Tes eliminasi hanyalah permulaan. Petik 2. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, tercengang ketika mereka mendengar ini. Semua ujian yang harus kita hadapi sebelumnya, apakah ini baru permulaan? Duan Lingtian memiliki senyum pahit di wajahnya. Semua orang juga dibuat terdiam oleh berita ini. Namun, orang-orang ini tidak tinggal diam lama sebelum mereka meledak dengan kata-kata kasar. Apakah ini lelucon? Semua ujian yang kita hadapi selama ini bukanlah akhir, ini baru permulaan. Apakah kamu bercanda? Berdasarkan semua tes sebelumnya, saya tidak berpikir siapapun dengan basis kultivasi di bawah bentuk keempat dari tahap surgawi Sein akan dapat melewatinya. Pada saat ini, saya tidak berpikir ada pembudidaya di bawah bentuk keempat dari tahap surgawi di alam ini. Semua orang tahu ini benar. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada pengecualian. Duan Lingtian jauh dari berada di bentuk keempat dari tahap surgawi suci. Saat ini, budidaya Duan Lingtian hanya mendekati bentuk kedua dari tahap Sein Celestial. Dia bahkan belum menembus ke bentuk kedua dari Sein Celestial Stage. Dia baru saja berada di bentuk pertama dari tahap Sein Celestial, bentuk Sein Origin. Setelah berkultivasi selama setengah tahun di Sin City, basis kultivasi Duan Lingtian akhirnya berada di Sein Origin Form. Meskipun ini adalah prestasi yang luar biasa, Duan Lingtian masih merasa tidak puas. Lemah. Saya terlalu lemah, basis kultivasi saya masih terlalu lemah. Aku hanya bisa membunuh pembangkit tenaga listrik biasa di bentuk keempat tahap surgawi asalkan aku melepaskan semua kekuatanku dan menggunakan pedang surgawi Jasper. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik di puncak bentuk keempat dari Sein Celestial Stage, saya hanya akan dapat melukainya dengan parah tetapi saya tidak akan dapat membunuhnya. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk kelima Sein Celestial Stage atau lebih tinggi, aku pasti akan dikalahkan. Duan Lingtian merasakan tekanan setelah mendengarkan Zheng Dongji mengatakan bahwa semua tes sebelumnya hanyalah pendahuluan untuk lebih banyak tes. Dia sudah menggunakan semua kekuatannya untuk lulus tes seri pertama, dia tidak bisa membayangkan betapa sulitnya tes seri kedua. Apalagi siapa yang tahu jika ada rangkaian tes ketiga atau keempat setelah itu. Hati Duan Lingtian tenggelam ketika dia memikirkan itu. Setelah ini, kalian semua akan meninggalkan ruang ini dan dipindahkan ke tempat baru. Pada saat itu, Anda akan bekerja sama dengan yang lain dan bekerja sama. Anda akan dibagi menjadi 3 kelompok. Semua anggota kelompok harus lulus tes untuk lulus tes. Hanya 2 kelompok yang tersisa di akhir tes. Petik 2. Tidak ada yang menanggapi Zheng Dongji ketika dia menyebutkan eliminasi karena itu adalah hal yang biasa. Namun, apa yang dikatakan Zheng Dongji selanjutnya mengubah ekspresi semua orang. Untuk tes kedua, mereka yang tersingkir tidak akan diangkut keluar dari dunia. Eliminasi berarti kematian. Kematian. Ekspresi semua orang berubah muram ketika mereka mendengar bahwa ujian itu adalah ujian hidup atau mati. Banyak pembudidaya yang lebih lemah merasakan sedikit penyesalan karena memasuki dunia begitu mereka mendengar ini. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Saat ini, Duan Lingtian adalah salah satu pembudidaya terlemah di antara kelompok orang yang tersisa. Namun, dia tidak menyesal memasuki ranah tersebut. Sebaliknya, dia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Berdasarkan kata-kata Zheng Dongji, kami akan dibagi menjadi 3 kelompok untuk tes kedua. Semua anggota sama pentingnya dan kita harus bekerja sama. Artinya setiap orang harus lulus. Ini berarti bahkan jika satu anggota grup gagal, seluruh grup akan gagal. Duan Lingtian menghela nafas lega ketika memikirkan hal ini. Duan Lingtian berpikir peluangnya untuk lulus ujian lebih tinggi jika dia tidak harus hanya mengandalkan kekuatannya saja. Jika dia dikelompokkan dengan orang yang lebih kuat, peluangnya untuk lulus tinggi. Banyak orang berbagi pemikiran yang sama.
Saya harap saya akan dikelompokkan dengan pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat. Dalam hal ini, peluang saya untuk lulus tes akan lebih tinggi. Petik 2. Ya Dewa, tolong kelompokkan aku dengan pembangkit tenaga listrik yang kuat di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Banyak kultivator yang lebih lemah berdoa dengan sungguh-sungguh agar mereka tidak dikelompokkan dengan kultivator yang lemah. Di sisi lain, para pembudidaya kuat yang sombong tidak peduli dengan siapa mereka dikelompokkan. Ada beberapa yang berharap mereka tidak dikelompokkan dengan terlalu banyak pembudidaya lemah karena pembudidaya yang lemah mungkin menghalangi mereka. Dengan terlalu banyak pembudidaya lemah dalam kelompok, mereka mungkin mati. Sekarang, izinkan saya mengumumkan, suara Zheng Dongji tiba-tiba berdering di udara lagi, mengejutkan semua orang, termasuk Duan Lingtian. Awal dari tes kedua, 2149 di peringkat orang suci tertinggi. Tes kedua dimulai sekarang. Begitu Zheng Dongji menyelesaikan kalimatnya, semuanya menjadi gelap gulita. Ketika cahaya kembali, Duan Lingtian menemukan dia berada di sebuah gua besar. Pada pandangan pertama, sepertinya tidak ada jalan keluar di dalam gua. Itu benar-benar disegel. Itu tampak sunyi. Tidak ada tanaman hijau, hanya pasir dan batu. Itu benar-benar tandus. Hu. Setelah Duan Lingtian muncul di gua, suara angin bersiul terdengar di udara sebelum beberapa orang muncul di gua juga. Mirip dengan Duan Lingtian, begitu orang-orang ini tiba di gua, mereka mulai mengamati sekeliling mereka. Gua itu sangat besar dan tampak sunyi. Mereka bisa melihat dari satu ujung ke ujung gua yang lain. Terlepas dari betapa tidak berbahayanya gua itu, mereka merasa waspada karena gua itu memancarkan tekanan halus. Itu wajar karena ini adalah tes kedua. Serangkaian tes pertama sudah cukup sulit bagi beberapa dari mereka. Tes kedua pasti akan lebih sulit. Oleh karena itu, orang-orang ini sampai pada kesimpulan bahwa pasti ada bahaya tersembunyi di gua yang tampaknya tidak berbahaya ini. Perasaan yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Oleh karena itu, ada baiknya mereka tetap waspada. Pada saat ini, Duan Lingtian mendapatkan kembali akal sehatnya dan berpikir pada dirinya sendiri ketika dia melihat sekelompok orang yang baru saja muncul. Saya ingin tahu siapa yang ada di grup saya. Saat Duan Lingtian mempelajari orang-orang di sekitarnya dengan amah, yang lain juga melakukan hal yang sama kepada orang-orang di sekitar mereka. Pikiran mereka cukup mirip dengan pikiran Duan Lingtian. Untuk tes kedua, kekuatan rekan mereka akan mempengaruhi peluang mereka untuk lulus tes. Jika mereka gagal, mereka akan mati. Wajar jika semua orang merasa tertekan. Tiba-tiba, seorang pria parubaya kurus terbungkus jubah hijau melihat seorang pria muda berjubah putih. Matanya melebar saat dia berteriak kaget, "Tuan Bailey." Dia tidak menyangka dia akan berada di kelompok yang sama dengan orang ini. Tuan Bailey, ketika pria parubaya kurus terbungkus jubah hijau berteriak, banyak orang, termasuk Duan Lingtian, mengalihkan perhatian mereka ke pria berjubah putih itu. Pemuda itu mengenakan jubah putih. Dia tinggi dan kekar. Dia berdiri diam. Ekspresinya tegas, membuatnya terlihat tidak bisa didekati. Ada titik merah marun di antara alis pemuda itu. Itu sangat menarik perhatian. Saat dia berdiri di sana, dia memberikan perasaan yang halus. Seolah-olah dia ada di sana tetapi tidak di sana pada saat yang sama seperti makhluk surgawi. Salah satu pembudidaya tanpa sekte dari Sin City melihat pemuda itu dan berkata dengan suara yang bergetar karena kegembiraan, "Itu benar-benar Tuan Bailey." Kultivator tanpa sekte ini telah tinggal di Sin City selama ratusan tahun. Dia cukup beruntung pernah melihat pemuda berjubah putih itu sekali. Pria muda berjubah putih itu meninggalkan kesan abadi padanya. Karena itu, dia bisa langsung mengenali pemuda berjubah putih itu. Saya tidak berpikir saya akan berada di kelompok yang sama dengan Tuan Bailey. Dengan Tuan Bailey, akan mudah untuk lulus ujian kedua. Kultivator tanpa sekte lainnya berkata dengan penuh semangat. Bagi para pembudidaya tanpa sekte, Bailey seperti dewa bagi mereka. Tuan Bailey, dia benar-benar Bailey dari Sin City. Mata banyak orang terbelalak kaget. Ekspresi kekaguman terlihat di wajah mereka. Dia Bailey, salah satu dari 3 pelindung Sin City. Seseorang yang basis kultivasinya berada di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang berada di peringkat ke-9 di peringkat orang suci tertinggi. Petik 2. Sementara semua orang melihat Bailey, perhatian Duan Lingtian juga tertuju padanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terpana.
Jika orang yang berdiri di depannya benar-benar Bailey yang pernah dia dengar, maka orang ini adalah orang terkuat yang pernah dia temui, selain Penatua Huo. Bailey, salah satu dari 3 orang terkuat di Sin City, berada di puncak rantai makanan di Sin City. Dia juga salah satu pembudidaya sekte terkuat di Tanah Suci Bela Diri Dao dengan basis kultivasinya dibentuk ke-8 tahap surgawi suci. Dia bahkan berada di peringkat 10 besar peringkat suci tertinggi. Dia berada di peringkat ke-9. Seberapa kuat dia untuk berada di peringkat ke-9 di peringkat tertinggi Sein? Tuan Bailey, Tuan Bailey. Setelah orang-orang yang hadir mengkonfirmasi identitas Bailey, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka langsung membungkuk hormat pada Bailey. Mereka tampak seperti sekelompok abdi dalam yang memberi hormat kepada seorang raja. Sementara perhatian semua orang tertuju pada Bailey, dia hanya mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia melihat pria parubaya yang terbungkus jubah hijau. Raja Kelelawar Hijau. Pria parubaya itu adalah orang pertama yang memperhatikan dan mengenali Bailey. Bailey menatapnya dan mengangguk padanya dengan sopan. Siapa itu? Bagaimana dia menarik perhatian Tuan Bailey? Ketika yang lain melihat aksi Bailey, mereka terkejut dan bingung. Kebanyakan orang, termasuk Duan Lingtian, tercengang ketika mereka mendengar Bailey memanggil pria parubaya itu sebagai Raja Kelelawar Hijau. Hanya dalam sekejap, perhatian semua orang beralih ke pria parubaya yang terbungkus jubah hijau. Pria parubaya itu kurus. Dia tidak terlalu tinggi, dan dia memiliki kepala yang cukup kecil. Itu memberinya penampilan seorang pencuri. Dia memiliki aura halus dan misterius di sekelilingnya. Orang pertama yang sadar kembali menelan ludah dan berkata, bukankah dia Wei Su, Raja Kelelawar Hijau, salah satu dari 4 karmapa besar sekte hitam Kesetra? Pada saat ini, seseorang berkata dengan bangga, itu benar. Dia Raja Kelelawar Hijau dari sekte Kesetra Hitam kita. Orang ini adalah seorang tetua dari sekte Kesetra Hitam. Pada saat ini, informasi tentang Wei Su, Raja Kelelawar Hijau, salah satu dari 4 karmapa agung dari sekte Kesetra Hitam muncul di benak Duan Lingtian. Wei Su, Raja Kelelawar Hijau, adalah salah satu dari 4 karmapa besar sekte hitam Kesetra. Dia mungkin yang terlemah di antara 4 karmapa, tetapi basis kultivasinya berada di bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci. Dia berada di peringkat ke-24 di peringkat tertinggi Sein. Menghadapi Bailey, bahkan Wei Su, salah satu karmapa dari sekte Kesetra Hitam, harus bersikap rendah hati. Dia tidak berani menyinggung perasaannya. Tuan Bailey, saya tidak berharap berada di kelompok yang sama dengan Anda, ini adalah takdir. Apa lelucon? Bailey bukan hanya pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci, tetapi dia juga berada di peringkat ke-9 di peringkat tertinggi Sein. Faktanya, dia sedikit lebih kuat dari Valet Dragon King, pemimpin dari 4 karmapa besar sekte hitam Kesetra. Di antara orang-orang di sekte Kesetra Hitam, hanya pemimpin sekte yang lebih kuat dari Bailey. Dihadapkan dengan orang seperti itu, apakah ada yang berani menyinggung perasaannya? Meskipun keduanya memiliki basis kultivasi di tahap surgawi bentuk ke-7 dan lebih tinggi, Wei Su tahu betul bahwa dia jauh lebih lemah dibandingkan dengan Bailey. Bailey mengangguk dengan dingin. Dia acuh tak acuh bahkan ketika berhadapan dengan Wei Su yang berada di bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci dan karmapa dari sekte Kesetra Hitam. Wei Su sama sekali tidak tersinggung dengan perilaku Bailey. Bagaimanapun, sebagian besar pusat kekuatan elit sombong. Dengan seberapa kuat Bailey, itu cukup baik bahwa dia bahkan mengakui Wei Su. Wei Su tahu tempatnya dengan sangat baik. Saya tidak berpikir saya akan seberuntung itu berada di kelompok yang sama dengan Tuan Bailey dan Tuan Wei Su. Dengan mereka berdua, seharusnya mudah untuk lulus ujian kedua, kan? Seseorang berkata, banyak orang setuju dengan kata-katanya. Mudah. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dengan halus. Menurut Zheng Dongji, salah satu pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage yang telah melewati kesengsaraan surgawi dan menciptakan alam ini, semua orang akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ketiga kelompok akan diuji secara terpisah. Kelompok yang gagal akan mati. Hanya 2 kelompok yang tersisa setelah tes kedua dan melanjutkan ke tes berikutnya. Sangat mungkin bahwa kita tidak secara acak ditugaskan ke grup. Saya cukup yakin kami dikelompokkan bersama sehingga kekuatan gabungan masing-masing kelompok akan sama. Apakah saya benar, Penatua Huo? Duan Lingtian bertanya kepada Penatua Huo. Penatua Huo dengan cepat menjawab,
aturan dari dunia semu ini dibuat oleh pencipta. Biasanya, tes kelompok akan adil dan kekuatan gabungan dari setiap kelompok harus hampir sama. Jawaban Penatua Huo mengkonfirmasi spekulasi Duan Lingtian. Jika mereka memiliki pembangkit tenaga listrik seperti Bailey dan Wei Su dalam kelompok mereka, dua kelompok lainnya harus memiliki pembangkit tenaga listrik di tingkat Bailey dan Wei Su juga. Oleh karena itu, terlalu dini untuk mengatakan apakah kelompok mereka dapat dengan mudah lulus ujian. Karena ketiga kelompok memiliki kekuatan gabungan yang hampir sama, terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan tertawa terakhir.